Jamaah Majlis Kajian Tadabbur Ayatil Quranil Karim rahimana wa rahimakumullah. Pada pagi ini kita akan bersama dengan ayat Allah Subhanahu wa taala masih dalam surah An-Nisa, namun melanjutkan tadabbur kita pada majlis yang lalu, di mana pada pertemuan yang lalu kita mentadabburi ayat yang ke-38 dari surat An-Nisa. Sekarang kita akan melanjutkan kepada ayat yang ke-39. Saya bacakan ayat itu. Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim alima. Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim alima. Kalau kita perhatikan ayat ini, wa madza, waw jelas adalah huruf ataf. Kita sambung. Ada yang mengatakan bahwa waw di sini adalah ibtidaan, sedangkan madza, kata madza adalah kata tanya. Jadi madza itu adalah isim istifham. Wa madza 'alaihim, dan apa yang akan mereka terima, yang akan menjadi beban mereka kalau seandainya mereka lau amanu, seandainya mereka beriman dengan Allah dan hari akhir, wa anfaqu, dan menginfakkan mimma, sebahagian dari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rezeki untuk mereka. Madza 'alaihim. Kalau kita lihat redaksi dari ayat ini, pertanyaan ini bukan untuk dijawab. Jadi tanya tidak butuh jawaban. Tapi redaksi pertanyaan ini merupakan redaksi balaghah yang begitu indah, adalah sebenarnya bertujuan untuk taubih, untuk mencela. Jadi istifham ditaubih. Terus apa ruginya? Kira-kira begitu. Ya tidak rugi apa-apa. Nah, wa madza 'alaihim, terus apa gerangan yang akan menimpa mereka? Tidak ada. Tidak ada sesuatu yang sepatutnya mereka khawatirkan kalau seandainya mereka beriman dengan Allah dan hari akhir. Nah, ini kelanjutan dari ayat sebelumnya. Perhatikan ayat 38, walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas wa la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wa man yakun asyaitanu lahu qarina fasa'a qarina. Di sini dikatakan bahwa mereka itu enggan sebenarnya berinfak, menginfakkan harta, melainkan mereka hanya mencari nama dengan infak yang mereka keluarkan, dan pada hakikatnya mereka tidak beriman dengan Allah dan hari akhir. Karena itu mereka jadinya berteman dengan syaitan. Gitu gambaran ayat yang 38. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan dengan tujuan mencela sikap mereka itu. Wa madza 'alaihim? Terus apa? Apa ruginya? Apa masalahnya?
Kalau seandainya mereka beriman saja dengan Allah dan hari akhir, kalau seandainya mereka menginfakkan saja mimma, sebahagian, bukan keseluruhan, dari apa yang telah diberikan rezeki kepada mereka. Siapa yang memberikan rezeki? Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus mengapa tidak mau? Apa gerangan? Kenapa tidak tulus saja memberikan? Toh diberikan juga. Kan aneh ya orang yang ria itu. Dia berikan juga, tapi dia ria juga. Sudah jelas orang yang memberi tidak dengan keikhlasan tidak dapat apa-apa. Uang melayang juga, nilainya tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'ada alaihim. Nah, kalau kita mau analis ya, ini orang yang memilih kebodohan. Ini orang yang berbuat ria itu, yang meninggalkan iman dengan hari akhir, itu adalah orang yang buta hati mereka, yang lemah timbangan nalar mereka, dan terperangkap oleh kebodohan. Uang diserahkan juga, harta diberikan juga, yang dapat cuma sekedar pujian orang sementara, itu pun tidak lama. Nah, padahal kalau dia mau duduk sejenak untuk merenung ya, apa yang dia tuju sebenarnya dengan mengeluarkan harta itu, tentu adalah keselamatan di akhirat. Yang mana akan dapat imbalan di akhirat kalau dia tetap saja mengharapkan sanjungan dan pujian orang yang melihat amal dia. Artinya dia memilih hanya kesenangan sementara, hanya pujian sekejap dalam kehidupan yang fana. Dia singkirkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nafikan pahala yang berlipat ganda, dan dia korbankan kehidupan yang kekal dan abadi. Nah, kira-kira orang ini cerdaskah atau andir bin pandir kira-kira gitu? Nah, ini orang sebenarnya adalah orang yang bodoh. Cuma sayang kebodohannya itu tidak diketahuinya. Kenapa? Karena tertutup oleh syahwat. Dia lupakan hakikat. Jadi kenapa mata orang tidak melihat hakikat? Karena terselubung oleh syahwat. Dia ambillah langkah yang merugikan dirinya. Dia kedepankan ridha makhluk, dia kesampingkan ridha khaliq. Dia kedepankan ridha makhluk, dia kesampingkan ridha khaliq. Dia cari sanjungan manusia, dan dia singkirkan sanjungan Tuhan manusia. Nah, apa yang akan didapat oleh orang yang seperti ini? Kalau kita merujuk kepada hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, diikhrajkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam kitab sahih beliau, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahih Al-Imam Ibnu Hibban. Apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umat beliau, termasuk kita yang ada di surau ini? Man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu an-nas, wa man iltamasa ridhan nas bi sakhatillah
sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi an-nasa. Hadisnya saya ulangi bunyinya, man iltamasa ridallah bi sakhatin nas, man iltamasa ridallah bi sakhatin nas radiyallahu anhu wa arda anhu an-nas, wa man iltamasa ridan nas bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi an-nas. Artinya, siapa yang mencari keridaan Allah dengan berakibat kemarahan manusia. Kita cari ridha Allah, kan tidak semua orang senang. Tidak mengganggu mereka pun tidak juga, tapi kan ada orang yang babulu sematonya mencelik orang baik. Ngaji itu sebentar, ya biasalah, apa ruginya bagi anda? Nah, ada orang yang bertahan mencari ridha Allah meskipun yang dia dapat adalah sakhatin nas, amarah manusia. Kalau dia tetap seperti itu, radhiyallahu anhu, Allah ridha dengan orang itu, radhiyallahu anhu, wa arda anhu an-nas, dan orang lain akan dibuat ridha oleh Allah kepadanya. Jadi bersabar saja, istiqamah saja. Selama kamu mencari ridha Allah, walaupun ada orang yang tidak senang kepadamu, yang marah kepadamu, tapi Allah ridha kepadamu. Dan akan tiba saatnya, waktunya, akan kamu lihat bahawa Allah bisa membuat orang yang benci kepadamu itu menjadi ridha kepadamu. Di dalam kehidupan kalau mau kita renungkan, betapa banyak orang yang awalnya tidak senang dengan seseorang, tapi karena orang itu istiqamah, akhirnya orang menjadi senang. Siapa yang membolak-balikkan hati manusia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, salah satu kalau saya mengambil pelajaran dari perjalanan hidup dan dakwah, saya awal jadi ketua MUI ya, bidang fatwa, kira-kira tahun 2006. Ya, berarti umur saya ketika itu baru 33 tahun. Sumber. Nah, kalau di Kabupaten Solo ya kira-kira tahun 97-99. Berarti 26 tahun, 25-26 tahun. Nah, ketika diamanahkan menjadi ketua bidang fatwa, saya tahu orang-orang yang mengatakan ba alainya ditunjuk mata banan. Nah, saya kata, ya sudah, jadikan saja ini cambuk untuk tetap istiqamah saja menjalankan. Tapi kemudian beberapa tahun setelah itu, orang-orang yang mengatakan matah itulah yang kemudian mensupport taruh Ustaz. Nah, kita tidak ada berbuat apa-apa, kita tidak pernah meyakinkan dia, kita tidak pernah membujuk dia, kita tidak pernah mengantarkan sesuatu kepadanya, tetapi mungkin dia berfikir dengan objektif, dia analisa dengan baik, akhirnya berbalik. Nah, itulah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita yang hebat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan selama kita berjalan mencari ridhanya, dia ridha kepada kita dan dia akan perbaiki pandangan orang dan hati orang.
Nah, itulah yang dimaksud dengan maniltamasa ridallah bisaqatin nas. Nah, Allah akan ridha radhiyallahu an wa arda anhu nas.